kamu hitung berapa uang yang orang tuamu keluarkan untuk sekolah kamu. Apa yang kamu berikan pada orang tuamu untuk membayar 300 juta. Terus kamu belajar dengan leha-leha, belajar seadanya, belajar semau kamu. Begitu caranya kita membalas budi sama orang tua. Orang tuamu menghabiskan uang 300 juta untuk sekolah kamu, kemudian kamu berikan hadiah panggilan karena kamu bermasalah di sekolah. Apakah begitu jadi anak? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMA, khususnya anak SMA Negeri 1 Cijeruk, dan umumnya anak-anak SMA, SMK di seluruh Nusantara. Kita ketemu lagi di FI 91 Cijeruk, belajar pendidikan agama Islam di mana saja dan kapan saja. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi kita selanjutnya di kelas 11. Itu ada sebuah kompetensi yang harus kalian miliki, yaitu menganalisis perilaku taat dan patuh pada orang tua dan guru. Untuk menguasai kompetensi ini, ya tentu ini sebenarnya adalah kompetensi yang bukan hanya pengetahuan. Ini adalah kompetensi keterampilan. Karena taat dan patuh itu bukan harus diketahui. Kita semua sebenarnya udah tahu. Kalau kalian ditanya, haruskah kita taat dan patuh pada orang tua? Ya, tahu kalian harus. Cuma masalahnya adalah, Pak, susah, hese, gitu ya. Iya itu. Itulah kita belajar. Kita terus mencoba, kita terus belajar, kita terus berlatih. Ya, karena tadi Bapak selalu katakan belajar adalah mencoba. Kalau hanya pengen tahu itu namanya kepo. Ya. Nah, salah satunya kita akan belajar bagaimana caranya kita taat dan patuh pada orang tua. Kita akan mulai dari apa sih taat dan patuh? Nah, ya taat dan patuh kan ya taat aja, Pak. Apa yang orang tua pengenin, apa yang orang tua suruh lakukan, kan gitu. Apa yang orang tua larang jangan, kan gitu. Walaupun kadang-kadang kita sebagai anak bingung sama orang tua itu. Kalau di rumah mulu disuruh main, ya kan? Kalau main mulu dibilangin main mulu, sekali-kali di rumah kan gitu, ya. Itu orang tua. Orang tua itu kenapa? Orang tua itu luar biasa. Dia tahu persis apa yang terjadi. Ketika kita di rumah mulu, dia khawatir kita stres, dia khawatir kita tidak punya teman, kan gitu. Ketika main mulu, beliau juga khawatir kalian lupa sama masa depan kalian, sama tugas pokok kalian, kan begitu ya. Itulah orang tua. Jadi ya lakukan aja. Dan satu hal yang paling penting kita pahami bersama terkait dengan ini. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Itu Rasulullah bilang begitu. Jadi kata Rasulullah, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua. Jadi kalau kita nyari ridho orang tua, nyari ridho Allah, sebenarnya sederhana. Indikasinya ya kita dapatkan ridho orang tua. Kalau orang tua ridho sama kita, ya sama dengan kita dapat ridho Allah. Kalau Bapak menafsirkan itu begitu. Wasuhtullah fi suhtil walidain, dan kesalahan kebencian Allah itu ada pada kekesalan orang tua. Jadi kalau kamu bikin kesel sama orang tua, ya sebenarnya kita sedang mendapatkan kekesalan dari Allah. Dan bayangkan oleh kita bagaimana orang-orang yang mendapat kekesalan dari Allah. Gitu. Makanya buat anak-anak 91 Cijeruk, kita kan punya ini nih. Punya salam cerdas. Salam cerdas itu apa? Salam cerdas itu kalian makanya jawabnya kan siap sukses. Salam cerdas, siap sukses.
Intinya, kesiapan sukses itu kuncinya 3 ini. Ini kunci sukses kita. Yang pertama adalah ini, sholat. Pelihara sholat kita. Ketika kita memelihara sholat kita, maka kita akan menjadi orang yang jempolan. Yang kedua ini telunjuk itu adalah lambang dari taat dan patuh pada ibu dan bapak, pada ibu dan bapak guru. Itu ini ya, taat dan patuh pada orang tua. Apapun yang orang tua inginkan, apapun yang orang tua suruh, lakukan. Jangan pernah menolak, jangan pernah membantah. Yang ketiga ini adalah sodako. Ketika kamu mau jadi orang yang selalu menganggap remeh segala urusan, ya ini kuncinya, sodako. Ya, jadi kalau mau jadi kaya raya, ini kuncinya nih. Karena orang kaya itu kan wah enteng banget kalau orang kaya. Apapun enteng bagi orang kaya, orang yang banyak duit. Yang susah itu kan orang yang nggak punya duit. Yang nggak punya duit mah apapun aman lah begitu, kan begitu, enteng bagi orang. Nah, jadi salam cerdas itu. Jadi anak-anak Cijeruk itu harus jiwanya itu harus ini, jiwa cerdas. Anak-anak Cijeruk itu dia harus memelihara sholat, taat dan patuh sama orang tuanya. Ketika kalian taat dan patuh pada orang tua, maka telunjuk kalian akan bertuah. Ketika kalian nanti dewasa, telunjuk kalian akan bertuah. Ucapan kalian akan didengar orang, perintah kalian akan didengar orang, itu telunjuknya bertuah. Perintah kamu akan ditaati orang, itu telunjuk bertuah. Ya, bayangkan kalau kamu jadi bos misalnya, anak buah kamu tengah wararo, nggak mau nurut sama kamu kan kacau. Karena apa? Telunjuk kamu nggak bertuah. Jadi kalau mau telunjuk kamu bertuah, taat dan patuh pada orang tua. Kalau kamu mau jadi orang kaya, ini. Jadi salam cerdas itu. Sholatnya, jaga pelihara sholat, taat patuh pada orang tua, dan anggap kecil yang namanya sholat. Ya. Nah, kenapa sih kita harus taat dan patuh sama orang tua dan guru? Ya, coba ya, pikirkan saja sama kalian. Sederhana ya, sederhana nih. Sederhana. Coba kamu hitung berapa uang yang orang tuamu keluarkan untuk sekolah kamu. Jajannya, ongkosnya, bayar SPP-nya, beli bajunya, beli bukunya, fotokopinya, ekstrakurikulernya, tugasnya, kemudian jalan-jalannya, pokoknya semua uang yang orang tuamu keluarkan untuk sekolahmu. Kira-kira berapa duit? Dari TK sama manasik hajinya, coba itu. Kalau kamu hitung-hitung, itu orang tuamu bisa habiskan itu sampai angka 200 sampai 300 juta untuk menyekolahkan kamu sampai usia SMA sekarang. Pertanyaannya adalah apa yang kamu berikan pada orang tuamu untuk membayar 300 juta itu? Kalau kamu hanya memberikan mereka ijazah yang gak bermakna, apakah itu balasan untuk orang tuamu? Dan uang 300 juta itu bukan uang sedikit, itu uang yang sangat banyak. Orang tuamu cari buat bayaran kamu, buat SPP kamu. Terus kamu belajar dengan leha-leha, belajar seadanya, belajar semau kamu. Begitu caranya kita membalas budi sama orang tua. Bukan begitu. Makanya belajarlah yang benar. Serap ilmu, serap pengetahuan, serap keterampilan, berlatih agar apa? Agar ketika kita lulus, kita mampu membahagiakan orang tua. Bukannya orang tuamu menghabiskan uang 300 juta untuk sekolah kamu, kemudian kamu berikan hadiah panggilan karena kamu bermasalah di sekolah. Apakah begitu jadi anak? Enggak, bukan begitu. Oke? Kenapa kita harus patuh sama dan taat pada orang tua? Begitu banyak jasa orang tuamu. Dan tadi kuncinya, kalau kamu mau dapat ridho Allah, kalau kita mau dapat ridho Allah, itu ada pada ridho orang tua kita. Oke? Itu. Terus Pak, bagaimana caranya? Taat dan patuh pada orang tua? Nggak usah nanya.
Tanya pada diri kamu bagaimana caranya hilangkan ego kita. Jadilah sebagai anak yang tidak tahu apa-apa, jadilah sebagai bayi. Ya, itu caranya. Permasalahan sekarang, kenapa? Semakin kita dewasa, semakin kita menentang orang tua, karena kita semakin merasa hebat, merasa gede, merasa bisa. Itu masalah. Jadi sekali lagi, kalau kamu mau jadi orang hebat, kalau kamu mau jadi orang sukses, taati, patuhi semua apapun yang diinginkan oleh orang tua kita. Selama itu tidak keluar dari koridor tauhid, koridor akidah. Kecuali kalau bapakmu menyuruh kamu masuk punya keyakinan lain, misalnya ke agama lain, ya itu jangan diikutin. Disuruh nyolong misalnya, disuruh mencuri, disuruh korupsi. Tapi bapak kira nggak ada orang tua yang segila itu. Karena yang setahu bapak, PSK saja tidak mau anaknya jadi PSK. Pencuri tidak mau anaknya jadi seorang pencuri. Semuanya pengen lebih baik dari orang tuanya. Oke? Bagaimana caranya? Tanya pada diri kamu. Perbanyaklah muhasabah. Ketika malam, kamu tutup mata kamu atur napas kamu rasakan bagaimana orang tua, apa yang sudah orang tua berikan pada kamu, dan berikan yang terbaik untuk orang tua kamu. Oke? Berikan yang terbaik untuk orang tua kamu. Bagaimana caranya? Apakah dengan memberi orang tuamu hadiah? Yang diinginkan orang tua hakikatnya sebenarnya kamu, kita semua menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa menyelamatkan dan mengantarkan orang tua kita ke surga. Itu sebenarnya yang diharapkan oleh orang tua. Itu yang diinginkan orang tua. Semua orang tua pengennya begitu. Jadi bagaimana caranya taat dan patuh pada orang tua? Jadilah orang baik. Jadilah orang yang bermanfaat. Jadilah orang yang terus menebar manfaat untuk orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Itu akan membahagiakan orang tua kamu. Oke? Jangan berikan orang tua kita rasa khawatir, rasa apapun. Berikan ketenangan pada mereka bahwa kita bisa, bahwa kita adalah orang-orang baik. Oke? Jangan kecewakan mereka dengan perilaku-perilaku jahat kita, perilaku-perilaku buruk kita. Itu caranya taat pada orang tua. Dan terakhir, sering-seringlah mendoakan orang tua kamu. Sering-seringlah mendoakan orang tua kamu. Bacakan Al-Fatihah setelah sholat 7, baliklah minimal, atau 40 kali minimal setelah sholat. Itu adalah hadiah terindah untuk orang tua kamu. Karena orang tua kamu tidak akan pernah membawa hadiah durian dari kamu ketika dia meninggal. Ketika dia meninggal, yang diinginkan, yang diharapkan dari beliau adalah kebaikan yang kita tebarkan. Jangan pernah mengira bahwa sholat kamu itu bukan hadiah untuk orang tua kamu. Sholat di awal waktu kamu itu adalah hadiah yang terindah buat orang tua kamu. Uang cucu kamu yang kamu keluarkan itu adalah hadiah terindah. Karena bisa jadi, karena kamu mengeluarkan uang cucu, karena kamu bersedekah, orang tua kamu menjadi mudah untuk mencari rezeki. Oke? Selamat mencoba dan teruslah belajar untuk taat dan patuh pada orang tua dan gurumu. Dan kenapa harus sama guru juga? Karena gurumu sebenarnya dia akan bertanggung jawab di akhirat nanti ketika ada ajaran-ajarannya yang tidak sesuai. Kamu tidak akan pernah, gurumu tidak akan pernah masuk surga sebelum kalian semua masuk surga. Maka orang tuamu juga sama. Orang tuamu tidak akan pernah masuk surga selama kamu belum masuk surga. Makanya itulah kenapa kamu harus taat pada orang tua dan guru-guru kalian. Oke? Kebanggaan dan kebahagiaan seorang guru bukan ketika kamu datang ke rumah gurumu kemudian membawa hadiah. Bukan itu. Gurumu akan sangat bahagia ketika kamu menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang sukses, menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Oke? Itu saja mungkin untuk hari ini, kepanjangan. Terima kasih. Selamat belajar.
Selamat mencoba, karena belajar adalah mencoba. Kalau kamu nggak mencoba, itu bukan belajar. Ya, kalau kamu hanya pengen tahu, itu bukan belajar. Itu namanya kepo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.